Sudah siap untuk belajar? Ya, bentar. Shalom, selamat pagi, selamat Ya, siang semuanya. ini aja kasih kalau emang mau jual jual aja nah. Apa itu Gale? Mau jual apa Gale? Ya, bersyukur kita bisa berjumpa lagi dalam hadirat Tuhan saat ini. Ya, saya lagi di Surabaya di rumahnya Pak Andre. Ya, baik kita mau belajar firman Tuhan. Tema yang dipilih hari ini tetap bisa bijaksana di dalam masa yang sulit. Saudara, dalam bahasa Indonesia kata bijaksana itu sulit diterjemahkan dengan jelas. Ya, secara umum banyak kita tidak bisa mengerti konsep bijaksana itu apa. Tapi begini, di dalam kehidupan kita pasti mau atau tidak mau kita itu harus diperhadapkan dalam keadaan-keadaan tertentu yang sangat sulit untuk mengambil keputusan. Ya, kita semua yang namanya manusia pasti akan selalu atau sering mengalami situasi-situasi yang begitu terjepitnya waktu, tapi kita harus mengambil sebuah tindakan. Nah, saya harap kita mengerti konsep ini. Nah, di dalam situasi-situasi sulit seperti itu, dalam keadaan-keadaan yang mendadak seperti itu, maka kita harus punya sikap yang bijaksana untuk mengambil keputusan. Harus bagaimana? Nah, saudara, di antara semua profesi ya yang dimiliki oleh banyak orang, maka hanya ada dua profesi yang begitu dituntut untuk bijaksana dengan cepat mengambil keputusan. Profesi apa itu? Pekerjaan apa itu? Satu, seorang pilot. Dua, seorang dokter. Apalagi dokter yang sedang mengoperasi pasien. Nah, dua profesi ini dituntut untuk memiliki ketajaman. Saya ulangi, dua profesi ini dituntut untuk mempunyai kecerdasan, kecermatan, ketelitian dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan kadang-kadang gak boleh lebih dari 1 detik. Harus buat keputusan apa itu. Coba renungkan. Tidak semua kita jadi pilot, tidak semua kita psikolog juga. Oke, ini karena S2 psikolog ini beda. Kalau psikolog itu masih punya tenggang waktu, sebab masih ada kondisi pasien yang tidak separah yang mau operasi. Ya kalau mau begitu banyak, pedagang juga, pengusaha, bisnismen, seorang guru itu harus cepat. Tapi ini yang dituntut lebih cepat daripada profesi yang lain. Saudara bisa bayangkan ketika sebuah pesawat akhir Desember yang lalu dalam 1 hari ada 3 kecelakaan pesawat, KLM, Air Canada, lalu Jeju Airline. Yang paling fatal Jeju itu. Ngeri sekali. Nah, di udara, bukan di darat. Itu yang saya maksud. Jadi psikolog, S2 psikolog tadi, di udara. Saudara bisa bayangkan, kalau di darat masih ada kesempatan mikir persiapan ini, persiapan itu. Tapi kalau di udara, dalam keadaan darurat, bahkan pilot pun tidak sempat ambil buku
ya logbooknya itu untuk membaca, ini bagaimana nggak bisa. Dalam waktu sepersekian detik seorang pilot dituntut cepat ambil APK. Nah begitu pula seorang dokter yang sedang mengoperasi pasien, tiba-tiba berjalannya operasi terjadi masalah yang tidak mereka harapkan. Biasanya itu tiba-tiba pendarahan, tiba-tiba mengoperasi satu bagian dari organ tubuh yang ada masalah. Tiba-tiba waktu operasi berjalan, organ tubuh yang lain ada masalah juga. Nah itu contohnya. Maka itu dua profesi ini dituntut punya kebijaksanaan yang spesial atau yang khusus. Oke, saya harap contoh ini membuat kita bisa mengerti tema kita hari ini. Bagaimana kita tetap bijaksana dalam masa yang sulit. Seorang jaksa, seorang hakim ketika harus memutuskan sebuah perkara di pengadilan, itu juga dituntut kebijaksanaan. Kita lihat berapa fakta di Indonesia, ya ada yang komen, ya tapi kecelakaan lebih buruk, lebih banyak di darat daripada di udara. Pilot lebih cermat daripada sopir. Iya betul. Nah karena di udara itu masa bisa berhenti sebentar pesawatnya terus mikir pilotnya, nggak mungkin. Nah jaksa dan hakim dituntut juga untuk punya kebijaksanaan yang spesial atau yang khusus. Kita lihat berapa kasus terakhir di Indonesia. Ada hakim bisa dibayar, dibeli. Ada jaksa bisa dibayar, bisa dibeli. Waduh, sehingga kasus hukum di Indonesia ini kacau. Kita berharap pemerintahan yang baru, Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Mas Gibran itu bisa merubah sistem hukum yang ada di Indonesia ini. Apa saja. Seorang ayah, seorang ibu ketika dalam keadaan darurat menghadapi anak atau anak-anaknya, maka dituntut juga untuk bisa bijaksana mengambil keputusan. Apalagi kalau keluarga ini punya anak lebih dari 2, salah mengambil keputusan dalam melaksanakan kebijaksanaan itu, maka bisa menimbulkan sakit hati kepada anak-anaknya kalau keputusan papa mama ini tidak bijaksana, sehingga lebih cenderung untuk memilih, ya, menyenangkan anak kedua daripada anak pertama atau anak ketiga. Bayangkan kalau itu terjadi. Nah, dalam hal ini kita belajar. Ternyata siapapun kita, ya, siapapun kita, profesi apapun juga, ternyata sangat diperlukan kebijaksanaan itu untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Dan keputusan itu tidak boleh hanya menguntungkan diri sendiri, tapi harus bisa menguntungkan banyak orang yang ada di sekitar kita dan lebih khusus yang terlibat dalam kasus atau masalah yang kita hadapi. Kita lihat ayat ini, Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ada cara yang Papa berikan kepada kita untuk kita bisa punya hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau kita membaca sepintas, ternyata untuk manusia seperti kita ini dalam profesi apapun juga, memiliki hati yang bijaksana bukan kuliah, bukan baca buku, bukan berdoa pagi, doa malam, doa puasa, bukan memberi persembahan, bukan. Tapi minta supaya Tuhan
Papa di surga bisa menghitung hari-hari kita sedemikian. Oke, AYT. Karena itu, Papa ajari kami menghitung hari-hari kami supaya kami memperoleh hati yang berhikmat. Ya. TL. Maka sebab itu ajarkan apalah akan kami membilang itu menghitung segala hari kami supaya kami beroleh hati yang berbudi. Oke. PS. Kita lihat. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini. Wih, terima kasih Bapak terjemahan ini. Sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi. Ya, MLT. Maka beritahukanlah kepada kami agar kami menghitung hari-hari kami supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. VMD-nya, FIA-nya kita lihat. Oke, dari Lampung ada komen. Orang bijak tidak mencari keuntungan pribadi. Betul. Ya. Ada komen lagi. Hati yang bijaksana terlahir dari rasa ikhlas, syukur, dan merasa cukup. Ya. Tapi lihat firman ini. Ajarlah kami betapa singkatnya umur kami agar kami dapat menjadi bijaksana. FIA-nya, ajari kami menghitung hari-hari kami dan menyadari betapa sedikitnya hari-hari itu. Tolonglah kami untuk menjalani hidup sebagaimana patutnya. Nah saudara, inilah firman yang kita temukan. Kapan, bagaimana, kok bisa kita ini memperoleh budi, ya, bijaksana, bisa mengambil keputusan-keputusan dengan tepat, dengan jelas, dan tidak merugikan siapapun juga. Ternyata cuma satu. Kalau saudara dan saya menyadari hidup ini singkat, hari-hari hidup kita pendek. Kemarin siang kami tanpa sengaja, artinya mendadak bisa ketemu dengan beberapa saudara. Ya. Nah, salah satu dari keluarga yang bertemu kami itu cerita ibu mereka, ibunya itu baru berulang tahun yang ke-101. Wah, panjang umur 101. Tapi begitu keadaannya. Sudah lupa banyak hal. Terus saya tanya, jadi tiap hari bagaimana? Ya, kalau pagi ada perawat yang datang membuat fisioterapi supaya tangan, kaki semua bergerak. Ya, tapi sebetulnya ini anaknya bilang nggak ada manfaatnya, hanya sekedar supaya gerak saja. Nah, hebatnya lagi, ibu yang sudah berumur 101 tahun ini secara kondisi fisik itu sehat. Ya, sehat. Jadi nggak ada penyakit-penyakit yang jantung, darah tinggi, gula. Wih, hebat juga. Nah, tapi ini masalahnya. Dia nggak bisa menikmati hidup itu karena dia nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak berbaring di tempat tidur, tidak. Masih bisa jalan, bisa itu. Saudara, 101 tahun itu bukan umur yang pendek. Tapi untuk apa kalau tidak bisa berfungsi? Bahkan sudah sulit mengenali anak, cucu, cicit, menantu, ya sudah. Nah, kalau kita menyadari hidup kita ini singkat, saudara, maka akan terbukti betapa pentingnya kita menggunakan hari-hari hidup kita ini sedemikian. Itu terjemahan baru. Warga binaan yang saya kasih, anak-anak saya semua, izinkan saya mengatakan kalimat ini. Setiap kita yang mengambil keputusan
di dalam keadaan terjepit, keadaan sulit sekalipun. Dan keputusan yang kita buat itu betul-betul bijaksana, berbudi, penuh pengertian. Maaf, saya tidak menyalahkan, tapi ini yang kita harus pelajari. Percaya tidak, kalau semua manusia dalam hidup ini diberi Tuhan menerima kebijaksanaan, menerima akal budi yang baik, tidak ada penjara di dunia ini. Tidak ada. Semua keputusan yang kita ambil tanpa kebijaksanaan. Saya ulangi, semua keputusan yang kita ambil dan tidak berdasarkan kebijaksanaan, berdasarkan pengertian yang benar, budi yang baik, ya, maka kesalahan yang akan kita alami dalam hidup ini. Dan kalau sudah salah, maka yang rugi bukan cuma diri kita yang melakukan kesalahan itu, tapi orang-orang yang ada di sekitar kita pun akan kena dampaknya. Maka itu semua warga binaan dalam hidup ini, ambillah keputusan, aku hanya mau satu kali ini saja dalam hidup, ada di tempat ini. Nah, itu bijaksana. Saya ulangi, kalau setiap kita yang sekarang ini sedang menikmati hasil kesalahan kita, dengarannya nggak enak ya, tapi ini fakta. Seandainya ada di antara kita yang hari-hari ini sedang menikmati sebuah keadaan yang tidak enak karena hasil kesalahan kita, ambillah keputusan yang bijaksana. Aku tidak mau ada di tempat yang seperti ini lagi. Cukup ini yang sekali dan yang terakhir. Nah, itu bijaksana karena kita mengambil keputusan. Walaupun kita temui ada beberapa di antara saudara-saudara anak-anak saya ini nggak cuma sekali dua kali kembali ke tempat yang sama, walaupun di kota yang berbeda, ada. Nah, itulah orang-orang yang tidak bijaksana. Maaf, dalam arti yang bodoh, karena mengambil keputusan yang salah. Ini dia. Maka itu menyedihkan sekali. Nah, Salomo ini siapa? Papi lupa, nanti kamu DM. Oke, nanti dibaca ya. Betul nggak, saudara? Ada orang-orang yang tidak bijaksana. Sudah ada di tempat yang tidak disukai semua orang. Kenapa balik lagi? Bahkan dalam beberapa pelayanan kita ini baru bebas 3 hari, bisa ketangkap lagi. Bayangkan, baru 3 hari. Ayo kita berubah. Nih, saya sapa anak saya dulu. Yang ini kamu sudah sampai Nabire belum? Ya. Jadi kalau saudara dan saya tidak bijaksana, maka hanya kecerobohan dan kebodohan yang kita alami. Maka itu ayo kita belajar untuk hidup dengan bijaksana. Baik, kembali ke Mazmur 90 tadi. Ya, komennya cukup banyak. Puji Tuhan, harus bijaksana. Tidak boleh tidak. Ya. Kebodohan menuai penyesalan, kebijakan menuai kemenangan. Amin. Wah, dari Lampung ini. Ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ya, apa itu menghitung hari-hari kami sedemikian? Kita lihat, saudara, ada 150 pasal kitab Mazmur itu. Ya, saya ulangi, ada 150 pasal kitab Mazmur. Uniknya, hanya pasal 90 itu tulisan Musa.
90% Mazmur ditulis oleh Raja Daud, seorang yang begitu dikagumi oleh Tuhan, ya. Dan Daud itu pribadi yang hebat. Nah, pertanyaannya, bukankah Musa itu menulis 5 kitab penting? Kejadian sampai Ulangan itu tulisan Musa. Dan 5 kitab Musa ini sampai hari ini, saudara, masih diakui oleh seluruh dunia, walaupun bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, karena hanya dalam 3 agama ini nama Musa itu ada. Tapi seluruh dunia, orang komunis, orang ateis, orang yang bukan orang Yahudi pun mengakui 5 kitab Musa itu sumber dari semua yang ada di bumi dipakai sampai hari ini. Sumber hukum. Saudara, tulisan Musa itu tulisan tertua tentang akar segala hukum perdata dan pidana. Sebelum Musa tidak ada orang menulis tentang hukum, hak asasi manusia, tentang kesehatan, tentang politik, tentang keuangan, tentang menanam, cocok tanam, panen, semua di 5 kitab Musa itu, bayangkan. Nah, kalau kita melihat kenapa dari 150 pasal hanya 1 pasal, yaitu pasal 90 yang tulisan Musa. Nah, saya pernah menyelidiki, kan hebat Musa itu sebetulnya. Ya, ada yang mengaku dulu kita membuat keputusan yang salah, yaitu berdosa. Sekarang berkemenangan bersama Tuhan. Haleluya, amin. Betul. Nah, ini orang, Fengli, kamu sudah sampai hari ini ya di Nabire, puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat fakta ini, mengapa Musa, tulisan Musa, bahkan sebagai doanya Musa yang dimasukkan di 1 dari 150 pasal kitab Mazmur, ternyata begini. Ini penyesalan Musa yang paling dalam. Saudara, kita masih ingat Musa itu dipanggil Tuhan sejak masih bayi. Ya, sejak masih bayi. Tuhan sudah menetapkan sebuah tugas untuk Musa. Tapi Musa gagal. Umur 40 tahun. Woi, saya sapa mbak Tuhan hebat dari Manokwari. Nah, masih di Bandung atau sudah balik Manokwari kamu? Ya. Umur 40 tahun. Jadi masih cukup muda. Musa seharusnya sudah mengerjakan tugas panggilan Tuhan itu. Tapi hari itu dia tidak bijaksana mengambil keputusan. Dan keputusan diambil Musa waktu dia umur 40 tahun itu keputusan jangka pendek. Nah, dari kisah Musa umur 40 tahun itu, maka kita belajar, jangan sekali-kali mengambil dan membuat keputusan dalam keadaan emosi. Setuju ya? Saya ulangi. Umur 40 tahun Musa mengambil keputusan dalam kondisi emosi. Apa itu? Dia tahu tugasnya, dia tahu panggilannya. Maka itu Musa mempersiapkan diri ya untuk menjadi pembela Israel dan penyelamat mereka. Dan hari itu Musa melihat sebuah adegan, sebuah pemandangan yang menyakitkan hatinya. Bagaimana para mandor Mesir menyiksa salah satu budak Israel itu. Nah, Musa kan orang Israel. Wah, Musa emosi, saudara. Tapi hebat kalau kita ngelihat ya waktu emosinya Musa itu. Bayangkan sekali pukul mati orang itu. Wah, Musa berpikir hebat aku. Ya, nggak tahu pakai jurus apa dia bisa sekali pukul langsung mati itu. Nggak tahu ilmu apa yang dia pakai. Maaf, saya lagi sambil charger ini. Nah, saudara, ketika
ditempeleng satu kali aja mati orang Mesir itu. Pikir Musa, weh, bangsaku akan memuja aku sebagai pahlawannya. Ternyata Musa salah melangkah. Justru ketika orang Israel yang harusnya dia bebaskan malah berbalik, mereka takut, ngeri kalau dipimpin Musa, mati semua kita ini kalau gaya kepemimpinannya seperti itu. Nah ini ketidakbijaksanaannya Musa. Maksudnya baik, maka itu semua kita, khususnya orang-orang muda, seringkali orang-orang muda itu memutuskan apa-apa karena emosi, dan itu sangat tidak bijaksana. Dan Musa tidak hanya ditakuti oleh orang-orang Israel. Berita itu sampai ke Firaun, kakeknya Musa, opanya Musa. Dan Firaun memutuskan, tangkap orang itu. Musa jadi buronan, jadi DPO, daftar pencarian orang. Umur 40 tahun Musa melarikan diri dan sampailah di padang gurun Midian tanpa tahu nasibnya akan jadi apa. Nah, di sini kita melihat Bapa di surga kembali membuat sesuatu. Dia ketemu dengan keluarga Jitro, imam di Midian. Singkat cerita, Musa dinikahkan dengan salah satu anak gadis Jitro ini. 40 tahun kemudian, itu catatan di Keluaran pasal 2. Waktu itu Musa umur 80 tahun. Saudara, 80 tahun itu Musa baru memutuskan untuk kembali kepada panggilan Tuhan, kepada tugas yang dia terima sejak dia masih bayi, yang harusnya tugas itu dia kerjakan 40 tahun yang lalu. Inilah kemurahan hati Bapa di surga. Umur 80 Musa baru melayani. Nah, ketika Musa umur 80 itu, rupanya dia mulai sadar, aduh sayang aku ini buang-buang waktu. 40 tahun pertama aku lewati dengan kesalahan. Sekarang 40 tahun kedua aku ada di padang gurun jadi gembala. Gembala pun bukan milik pribadinya, tapi kambing domba yang digembalakan itu milik mertuanya. Nah, di hari itu dalam perjalanan Musa mengembalakan seperti biasa, Tuhan menyapa Musa lagi. Bagaimana cara Tuhan menyapa Musa? Dengan main api. Ini istilah saya. Tuhan main api, mainan api. Ya, Musa lewat, dia kaget. Wih, ada yang terbakar, ada nyala api di sebuah semak. Tapi Musa heran, kenapa semaknya nggak terbakar? Nah, di situ titik baliknya Musa. Akhirnya Musa menerima tawaran itu, dan Musa berhati-hati untuk bijaksana. Nah, dalam hidup kita, saudara, ini cara Tuhan yang diakui oleh semua manusia. Saya ulangi, ini cara Tuhan yang dialami oleh semua manusia. Apa itu? Ternyata yang namanya manusia kayak kita ini gobloknya minta ampun. Maaf, jangan tersinggung. Apa istilahnya dengan? Ternyata semua kita akan belajar sesuatu setelah kejedok, setelah terbentur. Itu manusia. Contoh anak-anak saja. Awas, itu tembok, itu depanmu itu tembok. Awas. Namanya anak muda, woi, masih emosinya tinggi. Mana tembok, mana tembok. Diberitahu awas itu tembok. Namanya orang, wah masih kuat gagah semuanya. Terus maju, jeder. Setelah benjol, oh iya ini tembok. Bukankah seringkali kita mengalami itu? Nah, ini yang gak bijaksana. Maka itu setelah 80 tahun Musa hidup,
dia belajar sesuatu. Nah, di usia 80 itu Musa jadi bijaksana. Dan dia tidak mau buat kesalahan lagi. Ayo semua kita, warga binaan yang diberkati Tuhan, jadikan situasi di tempat kita hidup saat ini sebagai sekolah kehidupan, kampus, kuliah, kehidupan. Dan kita jangan balik lagi ke situ. Ambil keputusan itu. Ayo sebagai manusia kita belajar. Ternyata Papa di surga itu sangat luar biasa. Kesalahan-kesalahan yang kita alami, mendengar kata kesalahan aja sudah nggak enak. Tapi itu hebatnya Papa di surga. Kesalahan-kesalahan yang kita alami, kalau kita mau rendah hati, kita mau jujur, ternyata Papa kita hebat, bisa membuat kesalahan itu jadi sebuah ilmu baru untuk kita menolong banyak orang. Saya harap mengerti kalimat ini. Ada komen lagi, ya, keputusan karena emosi betul bisa menunda rencana Tuhan. Betul, harus tobat. Terus kita harus pintar hidup, bukan hanya pintar sekolah saja. Iya, kalau cuma pintar sekolah saja, nggak akan punya dampak apa-apa. Ya, salah satu kelemahan kita adalah emosi, dan kita belajar mengendalikan emosi. Betul. Kalau tidak, kita akan hancur dalam hidup ini. Nah, setelah Musa pelayanan umur 80, rupanya dia baru sadar. Maka itu jadi doa yang tertulis di Mazmur 90 ini. Tuhan, ajari kami untuk bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Bisa ngerti sekarang ya Mazmur 90 ini? Nah, jadi semua pengalaman pahit, semua pengalaman yang tidak enak yang kita pernah alami, jangan cuma disesali, tapi kita harus bergerak maju dan izinkan Roh Kudus menemukan di hidup kita lewat kesalahan yang kita lakukan karena kita membuat keputusan yang tidak bijaksana. Nanti Roh Kudus akan menjadikan sebuah teori baru, hal baru dalam hidup kita kalau kita mau rendah hati. Betul, itu penemuan yang luar biasa. Bahkan kita mengetahui sampai hari ini, saudara, semua pengetahuan yang ditemukan oleh orang-orang tertentu itu semua karena yang menemukan teori itu atau ilmu itu adalah orang-orang yang pernah mengalami masalah di hidupnya. Tapi dia bersyukur untuk masalah itu dan dia menemukan. Nah, ini yang hebat. Coba kita lihat ayat ini, 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Jadi kesimpulannya sampai di bagian ini, jangan takut dengan masalah, jangan takut dengan kesulitan, jangan takut dengan semua hal-hal yang jelek yang terjadi di hidup kita. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan, Bapa kita yang hebat dan kuasa Roh Kudus akan merubah itu jadi sebuah penemuan yang luar biasa. Dari Sydney, bijaksana itu arif, budiman, cerdas. Terima kasih Yani dari Sydney ini kumpul ya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami, saya ganti, masalah-masalah yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, tantangan-tantangan yang kita alami, terserah saudara memakai kata apa, tapi ini semua hal-hal yang tidak enak yang Tuhan izinkan terjadi di hidup kita. Ialah masalah-masalah, tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan, pencobaan-pencobaan yang biasa. Biasa loh, jangan lupa itu.
yang tidak melebihi kekuatan manusia. Wih, luar biasa. Jadi tantangan kesulitan yang kita hadapi, walaupun tidak sedikit kesulitan, masalah, tantangan, pencobaan itu karena kebodohan kita yang tidak bijaksana tadi. Ini hebatnya Papa di surga. Walaupun itu karena kesalahan kita, kalau kita rendah hati, kita bertobat, ternyata Papa bisa mengganti atau mengubah. Itu jadi penemuan yang luar biasa. Dan apalagi Papa menjamin bahwa semua kesulitan, tantangan, masalah, himpitan hidup seberat apapun yang kita hadapi, itu tidak melebihi kekuatan manusia. Berarti Papa sudah menghitung, nggak mungkin lebih kekuatan kita. Terus ada jaminan. Perhatikan, siapa yang hari-hari ini sedang alami masalah begitu berat, ada jaminan. Apa jaminannya? Sebab Tuhan itu setia. Wih, ini luar biasa. Sebab Tuhan itu setia. Saudara, ayo kita mensyukuri. Apa artinya di dalam hal ini? Ketika kita mengalami banyak masalah, himpitan hidup, tekanan, semuanya pencobaan-pencobaan. Kenapa ada firman yang Papa katakan kepada kita? Sebab Tuhan itu setia. Oh saudara, ini artinya hebat sekali. Apa itu arti kata Tuhan itu setia? Artinya Tuhan, Papa yang baik, Immanuel itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itulah bukti kesetiaannya. Artinya dia tetap ada bersama kita dalam kondisi yang tidak enak sekalipun. Seandainya ada di antara anak-anak saya para warga binaan di LP manapun, atau siapa saja di antara kita yang sedang tidak di dalam LP pun, tapi mengalami hal yang berat, himpitan yang sulit, hari ini saudara renungkan bahwa saudara dan saya tidak pernah sendirian. Tuhan itu setia. Katakan amin dalam hidup saudara. Ada Tuhan yang setia. Enggak pernah meninggalkan kita. Terima kasih Bapak untuk itu. Amin. Dari Mamuju. Amin. Dari Surabaya. Hutan Gianyar. Amin. Iya. Betul. Dia tetap ada dengan kita. Amin. Dari Lapas kelas 2 mana? Palembang. Amin juga. Batu Licin. Amin. Wih. Jadi Sabang, dari Sabang juga ya, paling utara di bagian barat Indonesia. Amin. Amin. Kelas 1 Palembang, betul. Nah itu kita nikmati. Lubuk Pakam, kata amin juga. Jadi nggak pernah sendiri, saudara. Masih ingat penemu sikat gigi? Ya, yang belum tahu supaya tahu hari ini, ternyata penemu sikat gigi itu warga binaan di salah satu LP di kerajaan Inggris. Saya lupa di kota mana. Saya lupa juga namanya. Bayangkan sebuah alat yang sangat berguna buat hidup kita, yaitu sikat gigi. Ternyata penemunya seorang warga binaan. Pada tahun berapa, 1800 berapa begitu. Ketika dia bingung dengan bersihkan gigi ini bagaimana. Nah lihat itu. Jadi barang yang sangat berguna buat umat manusia sampai hari ini. Ternyata penemunya warga binaan yang dalam penjara salah satu kota di Inggris. Keren ya. Ingat Pak Nelson Sembiring? Wah, itu idola semua warga binaan. Dia di penjara. Ya, Koden. Kami di Lapas Nusa Kembangan saat ini, Koden.
Oh, Terima kasih. yang lama. LP besi. Ini kemarin saya di narkotika kok, Den. Oke, hari ini di LP besi. Hari ini teman-teman yang ke sana. Kami hari ini ke KKR di gereja kecil kok, Den. Oke, hebat. Terima kasih kok, Den. Ya, ini Pak Nelson Sembiring itu lagi di Nusa Kambangan. Saudara pernah dengar kesaksiannya 10 tahun dia di penjara. Bukan karena salah dia dikorbankan jadi tumbal. Yang buat kesalahan bebas karena punya uang. Tapi ternyata 10 tahun di LP Porong. Pak Nelson ini bos sejarah hebat di Indonesia. Bahkan suatu hari nanti kalau Tuhan panggil Pak Nelson pulang. Tapi kisah hidupnya, hasil perjuangannya di LP Porong akan tetap dikenang oleh orang. Dalam penjara, Pak Nelson menemukan membuat pabrik tahu tersehat di dunia, bukan cuma di Indonesia, Jawa Timur, di dunia. Dan pabrik tahu itu masih ada sampai hari ini. Bahkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengembangkan pabrik tahu ini di beberapa rutan dan LP yang lain. Luar biasa. Maka itu saudara yang sedang terpuruk sekalipun saat ini, ya jangan saudara menyesali diri terus pengennya mati saja, jangan. Masih ada kesempatan untuk kita menghasilkan sesuatu. Karena Tuhan itu setia, jangan lupain. Wah, 10 tahun lama, betul. Tapi buat kita yang disertai Tuhan karena Dia setia, waktu yang sekian tahun itu jadi indah dan menyenangkan. Karena kita sedang kuliah di Fakultas Penjara Universitas Kehidupan. Oke, kembali lanjut, belum selesai. Apalagi jaminannya setelah dikatakan sebab Tuhan itu setia. Ya, puji Tuhan. Pemusik hebat, guru hebat dari Nabire. Puji Tuhan. Ya. Oh, terima kasih dari Sydney. Sikat gigi modern adalah penemunya William Edis, seorang narapidana dari Inggris. Tahun berapa ya Yani? Coba disebut. Seorang itu. Oke. Dan karena itu, setelah kalimat sebab Tuhan setia, dan karena itu Tuhan kita, Papa kita tidak, ya Bangko hadir ya. Dan karena itu Tuhan kita, Papa kita tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini jaminannya, puji Tuhan. Kalau sampai Papa sendiri yang menjamin dalam menyertai kita, kita nggak dibiarkan sendiri. Ketika kita menghadapi berjalan dalam kesulitan penderitaan hidup seberat apapun, ternyata kita tidak dibiarkan sendiri, Dia menyertai. Bahkan Papa menjamin bahwa yang kita alami ini tidak akan melebihi kekuatan kita. Hebat bukan? Ayo kita belajar mempercayai Tuhan. Belum selesai. Lihat kalimat berikut. Pada waktu kita, saudara dan saya mengalami penderitaan, kesulitan. Waduh, ini dia. Ada yang komen. Tuhan yang setia tidak berarti semua masalah kita akan hilang, betul? Kami mengalami sejak kami terpuruk sekali saat anak kami harus berpulang lebih dulu. Tuhan setia menemani kesedihan hati, kesedihan kami. Tidak berarti anak kami hidup lagi, tapi kita seperti punya sahabat yang sangat bisa mengerti kesedihan kami. Sejak saat itu kami belajar bahwa ada Tuhan yang setia. Tuhan bukan lampu Aladin. Masalah kita akan dibuat jadi indah dengan cara-caranya yang hebat. Betul sekali. Nah, itu dia. Jadi bukan berarti kalau ada jaminan Tuhan setia, Tuhan menyertai, terus masalah kita selesai. Tidak. Dia akan membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi dan kita bisa menemukan penemuan-penemuan yang luar biasa. Nah, ini dari Sydney ada kabar. Ternyata saya salah. Bukan ditemukan oleh William Edis,
tahun 1800-an. Ternyata William Edis, narapidana dari salah satu penjara di Inggris, itu menemukan sikat gigi tahun 1770. Jadi di abad yang ke-18. Wih, lama sekali. Nah, jadi kita berterima kasih kepada saudara kita, warga binaan, yang dalam hidup pasti menderita, tapi bisa menemukan sikat gigi. Lanjut lagi, ayatnya ini belum selesai. Jaminan berikut, pada waktu kamu dicobai, pada waktu saudara dan saya mengalami himpitan, mengalami hantaman, mengalami masalah, mengalami tekanan, mengalami hal apa saja, pada waktu itu Ia, Bapa di surga, akan memberikan kepada kita jalan keluar, solusi. Oh, mendengar kata ini luar biasa. Ya, Luki, hadir. Di mana kamu, nak? Ya. Sehingga, lihat kata sehingga, kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Ya, jadi nggak ada yang berat. Sebab kita mikul beban, masalah, kesulitan, pencobaan, tantangan hidup apa saja, itu bersama dengan Bapa di surga, nggak sendirian. Sehingga kita dapat menanggungnya. Terjemahan yang lain, tidak ada pencobaan yang pernah menimpamu kecuali pencobaan yang biasa bagi manusia, dan Tuhan adalah setia. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuan. Akan tetapi bersama dengan pencobaan itu, keren ya, bersama dengan pencobaan itu, Ia juga akan menyediakan jalan keluar supaya kamu dapat menanggungnya. PS-nya, kita lihat ya, PS. Woi, amin. Pak Dokter Hari minum pais, betul. Ya, oh kamu di Semarang loh. Ya. Setiap pencobaan yang saudara alami adalah cobaan yang lazim dialami manusia. Tetapi Tuhan setia pada janjinya. Ia tidak akan membiarkan saudara dicoba, dites lebih daripada kesanggupanmu. Pada waktu saudara ditimpa oleh cobaan, Bapa di surga yang setia itu akan memberi jalan keluar kepadamu untuk menjadi kuat supaya saudara dapat bertahan. Ada komen bagus ini. Ya. Mereka juga kreatif, masak air dengan botol aqua, bisa masak mie dan ngopi. Nah ini yang pernah jadi napi juga warga binaan ngomong betul. Ternyata tidak sedikit kita warga binaan dalam keadaan yang serba minim itu jadi kreatif. Tapi saya harap kreatifnya positif ya, jangan kreatif negatif, awas itu. TSI, ketahuilah setiap pencobaan yang kamu hadapi hanyalah pencobaan yang biasa dialami oleh manusia. Lagi pula Tuhan setia kepada kita. Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kemampuanmu. Terima kasih Bapak, Engkau menjanjikan ini. Dan ketika kamu dicobai, Dia akan memberimu jalan keluar sehingga kamu dapat bertahan. Kurang enak apa? Nah, ada yang tanya, cobaan itu udah ditonton dari iblis karena masih sering ada intimidasi yang begitu. Sekalipun dari iblis, kalau kita tidak menyetujui yang dia buat, maka Papa akan menolong kita untuk jadi pemenang. Nah, dalam hal ini sudahlah, gak usah ngurusi si iblis. Ya biarin saja.
Yang penting saudara dan saya hidup menurut jalan yang Tuhan tunjukkan. Tidak apa-apa. Ya, Yusuf masuk penjara kan karena iri hati dari saudara-saudaranya. Tapi dia tekun. Dia tidak balas dendam kepada si setan. Dia nggak marah-marah. Dia santai saja, dia rileks saja. Nah, untuk itu saudara, dalam masa-masa yang sulit di hidup kita, sudah jangan tanya ini dari contoh dari setan, jalani saja. Saya ulangi, walaupun dari setan, kalau kita tetap taat dan mau bertobat, apa yang setan buat pun kita tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Katakan amin untuk itu. Jelas ya? Nah, VMD-nya Filipus. Lalu FIH-nya. Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi, wih, hebat kalimatnya. Hanya seperti pencobaan yang dialami semua orang. Jadi umum sudah, bukan spesial, bukan khusus, umum. Wih, terima kasih. Ya, ya ada komen, betul dan ya. Kita dicobai oleh daging kita sendiri, betul. Ya, karena nafsu kita, maka itu kita harus menang. Tetapi kamu dapat mempercayai Tuhan, ya. Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi daripada yang kamu dapat tanggung. Pada saat kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar dari pencobaan itu sehingga kamu dapat bertahan. Terima kasih Bapak. FIA-nya, wih panjang FIA-nya. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Ya. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Betul. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menanya. Nggak mungkin. Ini adalah janjinya dan ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkeraman cobaan. Terima kasih Bapak. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Ini luar biasa. Saya baca lagi ya. Firman Allah yang hidup ini terjemahnya jelas. Tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk ke dalam hidup saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama. Tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Dan percayalah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menanya. Ini adalah janjinya dan ia akan melakukan apa ya? Dia akan melakukan apa yang kita lihat ayat ini, ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar dari cengkeraman cobaan supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Ya sudah, kalau memang itu janji Papa, ikuti saja. Nah, dengan firman ini yang di dalamnya ada janji-janji yang luar biasa. Ketika kita mengalami masalah, tekanan hidup, pencobaan dan macam-macam lagi, masa sih kita nggak bisa bijaksana ketika janji Papa kita tidak pernah membiarkan kita sendiri di dalam masa-masa yang sulit sebab Dia setia. Pasti
kita bisa ngambil keputusan yang tepat, tidak akan salah. Itulah bijaksana. Terima kasih Bapak untuk hal-hal yang luar biasa. Oke, sebelum kita akhiri, kali coba kamu berikan komen. Kenapa kamu milih tema ini? Ini yang milih siapa? Kali atau Filipus? Kali. Nah, coba kamu ngomong Kali. Mana ya? Kenapa kamu milih tema ini? Ya, kenapa saya milih tema ini? Jadi apa ya? Terkadang kebijaksanaan itu paling mudah dilakukan saat kehidupan kita itu masih lurus-lurus aja atau masih baik-baik aja. Akan tetapi kebijaksanaan ini, kata bijaksana ini sangat sulit dilakukan ketika kehidupan kita ada di persimpangan atau di masa-masa sulit. Mudah sekali untuk iblis masuk ketika kita ada di titik seperti ini. Terkadang juga hal tersebut akhirnya kita salah dalam mengambil keputusan. Ya, dan tidak bijak dalam mengambil keputusan yang akhirnya mengecewakan diri kita sendiri bahkan berdampak kepada orang lain. Betul. Nah, jadi di masa-masa sulit seperti ini, ya cobalah kita mengambil diri untuk tenang, mengambil diri untuk merilekskan diri agar kebijaksanaan yang akan kita ambil untuk mengambil keputusan itu tepat dan keputusan yang kita ambil itu berguna, bahkan tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri kita sendiri, bahkan tidak merugikan keluarga kita. Sebab apa ya? Kebijaksanaan ini sangatlah penting ya dalam mengambil keputusan, bahkan sangatlah penting dalam mengambil keputusan setiap langkah kita ke depannya. Jadi begitu sih Papi, karena apa ya, saya akhirnya berpikir bahwa oh ya, mudah sekali ya ketika kita ada di dalam persimpangan seperti ini untuk dalam mengambil keputusan, iblis itu atau si kunyuk itu mudah sekali untuk merubah atau merusak rencana-rencana kita yang akan kita buat, bahkan merusak damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mari buat saudara-saudara yang ada di dalam lapas, ya, hal yang dulu yang kita sudah salah ambil dalam mengambil keputusan, mulai saat ini mari ayo kita sama-sama ya untuk tidak salah lagi dalam mengambil keputusan dan hidup kita bijak dalam mengambil keputusan ke depannya. Ya, jadi begitu, Papi. Puji Tuhan. Jadi dengan pengalaman, nggak apa-apa ya, yang belum kenal Gali. Gali juga mantan warga binaan, betul Gali ya? Iya, Papi. Nah itu dia, karena dia juga pernah ada di tempat yang sama seperti sebagian kita alami hari ini, maka Gali bisa bicara ini bukan karena teori, tapi dia mengalami sendiri. Puji Tuhan. Nah, satu ayat yang terakhir, lalu kita akan tutup. Saudara, kita akan melihat kesetiaan Tuhan. Matius 4 ayat 1. Bayangkan Tuhan Yesus saja harus mengalami ujian, ya. Matius 4 ayat 1. Jadi kalau ada di antara saudara merasa Tuhan tidak adil, kenapa aku begini, kenapa aku begitu, lihat Tuhan Yesus saja mengalami. Maka Yesus dibawa oleh Roh, bukan ke Dufan, ke mall, jalan-jalan, bukan, ke padang gurun untuk dites, dicobai iblis. Tuhan Yesus. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke padang belantara untuk dicobai oleh iblis. Siapa yang membawa? Apa di surga. Sebelum masuk dalam pelayanan yang luar biasa, Tuhan Yesus harus mengalami tes dulu, pencobaan dulu. Kemudian daripada itu lalu Yesus dibawa oleh Roh
masuk ke padang belantara supaya dicobai oleh iblis. PS-nya, kemudian Yesus dibimbing oleh Roh Tuhan ke padang gurun untuk dicobai iblis. Karena jadi bukan maunya sendiri. PS, sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin, dibimbing, dibawa, dituntun. Saya ulangi tesi, sesudah itu Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang belantara untuk dicobai iblis. Mau apa? Kalau Yesus saja seperti itu. MLT. Kemudian Yesus dipimpin oleh Roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh iblis. FMD-nya, wih ini luar biasa saudara. Kalau Yesus Tuhan kita jangan alami itu. Kemudian Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai iblis. FIA-nya, ya. Kemudian Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis, untuk dites. Ya, jelas kalau Tuhan Yesus bukan karena kesalahan sendiri. Dia melakukan itu karena dia sayang kita dan dia tanggung apa yang harusnya kita tanggung. Tapi kalau kita menyadari bahwa kita ada di padang gurun, ada di sebuah keadaan tidak baik, itu karena kedagingan kita, karena kesalahan kita. Bertobatlah saudara, ayo kita bertobat dan percayalah Papa bisa membalikkan keadaan itu jadi kebaikan. Keren bukan? Nah inilah pelajaran hari ini kita ambil. Jadi semua kita yang di dalam sebagai warga binaan maupun yang di luar, siapapun juga hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, mari kita menikmati. Iya, dari Magelang, Gereja Galilea dites kita, betul. Harus ya. Dan kalau kita mengikuti ini, maka semua kita jadi orang bijaksana. Dalam masa sulit pun tidak akan kita mengalami hal-hal yang merugikan. Wah, kalau semuanya kita hidup dalam ketaatan, hidup ini luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada yang bertanya Pak ini Pak. Oh, ada yang bertanya, silakan. Tetapi pertanyaannya, mengapa harus saya yang terpilih menghadapi cobaan ini Pak? Loh, berbahagia kalau kita terpilih daripada nggak dipilih. Walaupun dalam pencobaan, kalau Tuhan pilih kita, ucapkan syukur. Saya mau katakan kalimat ini, kalau ada yang protes kepada Tuhan, kenapa aku yang dipilih? Itu artinya saudara tidak mau dibentuk, nggak mau diproses, nggak mau dijadikan lebih indah. Jadi jangan protes. Iya, amin dari Karangasem itu, amin katanya. Nah maka itu yang sudah seminggu ini nggak ada yang dites, nantikan dengan segera supaya hari ini Tuhan tes kita. Loh kok nggak amin? Ada lagi yang mau tanya? Sudah Pak. Sudah ya. Nah, kalian belum milih, siapa yang doa? Biar papi yang milih. Ini yang punya rumah di mana kami tinggal, Pak Andri. Sini doa kamu. Cepat. Setuju ya kalau Pak Andri berdoa ya? Woi keren ini. Setuju. Nah setuju tuh. Ayo duduk situ. Dia dengerin dari tadi itu. Wah, orang hebat. Halo semuanya. Halo. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah mempertemukan kami semuanya dalam satu kesempatan yang indah, di mana firman dapat kami dengarkan, dan biarkan firman itu tumbuh di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, sehingga firman itu menjadi terang bagi jalan kami ke depan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua warga binaan yang ada, beri mereka kesehatan, beri mereka sukacita, beri mereka damai sejahtera untuk menanti keluar bebas dari penjara entah kapanpun itu, supaya dia menghidupi hidup untuk kehidupan barunya di dalam Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua untuk apapun yang kami perbuat, kiranya Roh Kudus selalu menuntun kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan.
terimalah ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.